Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu, diskusi akhir pekan RKN Radio. Nah, saya kembali lagi di segmen ini ingin mengangkat secara khusus bagaimanapun apapun yang kita diskusikan ini sampai hari ini yang namanya Jokowi efek itu masih, atau pengaruh Jokowi itu masih tetap ada. Nah, pertanyaannya, pengaruh Jokowi ini kan sampai hari ini belum jelas nih, Jokowi ke Prabowo atau ke Pak Ganjar. Tapi kayaknya tadi kalau dari penjelasan itu kelihatannya pengaruh Jokowi ini ada di Prabowo, ada juga di Ganjar. Nah, saya ingin ke ini, Mas Hediman dulu. Dari survei-survei ini sebetulnya seberapa besar sih pengaruh Pak Jokowi ini terhadap calon-calon presiden? Oke, sebenarnya cukup besar pada dasarnya ya. Kenapa besar? Karena approval rating atau tingkat kepuasan publik pada kinerja Pak Jokowi sekarang ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Sekitar 80%. Bahkan ini adalah masa-masa di mana tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi dalam 2 periode terakhir ini paling tinggi. Paling tinggi ya. Karena itu kemudian karena orang puas dengan kinerja Pak Jokowi, orang kemudian umumnya berharap bahwa pemimpin ke depan itu adalah kira-kira yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Atau mereka yang kira-kira berada dalam lingkaran politik Pak Jokowi. Ini sebenarnya berlaku teori sangat biasa ya di dalam pendekatan economic voting disebutnya dalam ilmu politik. Itu orang memilih berdasarkan evaluasi mereka terhadap keadaan. Dan keadaan ini tergantung kepada bagaimana pemerintah melakukan itu. Nah, dalam situasi seperti itu, Mas Anies ini makin sulit dong. Nah itu dia. Jadi kalau 80% publik Indonesia puas dengan kinerja pemerintah, itu artinya yang tidak puas sekitar 20%. Dan di dalam simulasi 3 nama, umumnya di berbagai lembaga survei, Pak Anies Baswedan ini dipilih oleh sekitar 20-an%. Jadi itu berarti itu konsisten ya? Sangat itu konsisten, ya? Sangat konsisten. Jadi Pak Anies ini menampung pemilih yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Itu artinya pemimpin yang puas dengan kinerja pemerintah diambil oleh 2 nama sekarang, Pak Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Jadi ini menarik. Ya. Jadi yang 80% itu diambil oleh Prabowo dan secara umum ya Ganjar. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana ini 80% ini didistribusi di antara 2 nama ini? Ya, ini kan menarik sekali. Ya, menarik. Tentu saja di dalam pemilih Pak Prabowo Subianto masih ada unsur lama ya, yang juga masih kritis terhadap pemerintah, tetapi dia mulai mengambil juga suara yang puas dengan kinerja Pak Joko Widodo. Kita ada pertanyaan di dalam survei sebenarnya. Kita tanya kepada publik siapa di antara 2 nama ini yang dianggap kira-kira akan melanjutkan pembangunan atau kebijakan Pak Joko Widodo. Sekitar 40% mengatakan Ganjar Pranowo, 30-an% mengatakan Prabowo Subianto. Oke. Ada ya sekitar belasan persen mengatakan Anies Baswedan. Itu yang kita temukan. Lalu kemudian kita tanya lebih jauh. Oke, tapi sebelumnya ada pertanyaan juga, apakah Anda menginginkan pemerintahan ke depan itu melanjutkan atau mengubah? Ya umumnya melanjutkan. Konsisten dengan tingkat kepuasan itu. Terakhir kita tanya, siapa sebenarnya calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi? Sekitar 40-an% juga mengatakan Ganjar, 30-an% mengatakan Prabowo Subianto. Jadi konsisten dengan itu. Sebenarnya mungkin orang akan mengatakan, oh berarti Pak Ganjar lebih besar. Sebenarnya angka absolutnya ya kelihatan besar, lebih besar dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita lihat secara objektif bahwa Ganjar Pranowo ini adalah kader dari partai yang sama dengan Pak Jokowi, sebenarnya angka 40% itu tidak terlalu banyak. Sedikit sebenarnya. Mestinya di atas 50%. Sama-sama kader ini dan memang dekat secara objektif gitu ya. Tapi rupanya Pak Prabowo Subianto berhasil mencuri suara yang sebenarnya potensial ke Ganjar Pranowo. Itu yang menjadikan pemilihan sekarang ini menjadi menarik. Ya. Dibaca nggak kenapa 30% itu justru ininya ke Pak Prabowo, padahal itu kan lawan tanding yang paling berat Pak Jokowi sebelumnya. Atau karena Pak Prabowo sudah masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi? Ya, salah satunya itu. Saya melihat sih ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saja karena Pak Jokowi sendiri kan belum secara eksplisit yang menyatakan dukungan. Walaupun kita lihat bahwa satu-satunya calon presiden yang dideklarasikan dan Pak Jokowi hadir itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Di tempat lain kan tidak pernah hadir Pak Jokowi kira-kira. Tetapi secara eksplisit tidak pernah dikemukakan. Yang kedua,
itu di dalam beberapa bulan terakhir, lagi-lagi sejak November ke sini, itu ada semacam manuver politik dari Pak Jokowi dan juga keluarganya yang menunjukkan kedekatan dengan Prabowo Subianto, yang pada saat yang sama itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim Prabowo Subianto melalui kampanye media sosial. Sampai hari ini kan banyak sekali juga baliho-baliho, billboard dan seterusnya kan. Yang pertama memanfaatkan kedekatan itu justru tim Pak Prabowo Subianto sebelum mungkin tim Ganjar menyadari bahwa itu penting. Ya itu yang terjadi. Ada sosialisasi yang masif, mensosialisasikan pertemuan-pertemuan. Sebenarnya Pak Jokowi kan ketemu dengan siapa saja, tetapi tampaknya tim Prabowo Subianto lebih efektif menggunakan itu. Sejauh ini saya lihat ya. Yaitu penjelasan-penjelasan yang mungkin bisa kita kemukakan kenapa kemudian muncul bahwa ternyata pendukung Pak Jokowi juga ke Prabowo Subianto. Dan yang terakhir tentu saja Pak Prabowo kan sangat, selain kampanye juga bahkan ya koalisinya memakai nama koalisi Joko Widodo ya. Diubah koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi koalisi Indonesia Maju, yang kemudian salah satu penyebab PKB kemudian keluar kata kebangkitannya tidak dipakai lagi, jadi dia merasa mungkin kurang relevan, jadi pindah ke Anies Baswedan. Jadi ada macam-macam faktor itu. Tapi saya melihat sosialisasi yang efektif dari tim Prabowo Subianto untuk menunjukkan kedekatan Joko Widodo dengan Pak Prabowo. Oke, saya ke Mas ini dulu, Mas Pange. Pange, sebetulnya dari survei, kalau teman-teman bikin survei sudah berapa kali nih? Udah beberapa Bang, udah cukup banyak Bang. Udah cukup banyak. Nah, cukup banyak. Oke, dari sekian banyak survei yang dilakukan oleh algoritma ini, kira-kira perolehan suara dari ketiga capres ini itu kira-kira gimana? Apakah konsisten atau fluktuatif? Kalau kita bicara untuk 6 bulan terakhir Bang ya, itu kalau enaknya kalau bicaranya kita bicara tren ya. Trennya sama. Trennya relatif garisnya sama. Walaupun kalau fluktuasinya itu ada di angka 2-3% naik turunnya itu, kalau kami ngelihatnya itu angka yang masih wajar gitu. Karena apa? Ngelihat ada beberapa momen-momen kejadian segala macam. Tapi kalau kita ngelihat data seperti ini, yang kita perlu lihat kan trajectory ya. Kita melihat arahnya, trennya itu relatif ini Bang, ya stabil. Trennya begitu. Jadi nggak ada belokan, nggak ada titik-titik turn around-nya itu kita belum kelihatan gitu. Jadi dan kalau tadi saya nyambung yang tadi Bang Saideman katakan, kayak contoh nih untuk calon capres-cawapresnya Anies dan Muhaimin ini, itu jelas mereka butuh turn around di sini kan. Karena apa? Karena kalau ngikutin trajectory begini ya akan kelihatan kebayang hasilnya seperti apa. Sementara apalagi tadi dengan tingkat kepuasannya tinggi sekali Bang, memang 80% ini isu yang dimainkan itu isu yang ya kalau orang bilang niche market. Nah, yang bahaya dari niche market dalam konteks kayak gini, yang niche market ini suaranya biasanya lebih kencang Bang. Jadi angin sorga juga tuh kelihatannya, pendukung banyak semua segala macam. Itu juga yang kadang-kadang dalam para politisi ini ya kan enaknya kita jadi pengawatnya, kita ngelihat nih di pinggir lapangan, kita ngelihat nih, oh ini nih kadang-kadang salah ngambil keputusan dengan gaung-gaung bunyi-bunyi yang kelihatannya ramai tadi itu Bang. Jadi benar-benar sekarang semua butuh belokan tadi. Tapi tadi kenapa saya katakan tadi yang paling krusial untuk menentukan cawapresnya itu adalah Ganjar. Kenapa? Tadi karena Prabowo bisa dikatakan gini, kalau kita sekarang semua surveyor ditanya, itu hampir pasti jawabannya kemungkinan besar akan dua putaran. Kemungkinan besar akan 2 putaran. Dan kalau kita lihat, memang tadi limpahan suara itu lebih Anies ke Prabowo daripada Prabowo ke Anies itu. Dan kalau kondisi begini, kan dari sisi Prabowo kan lebih sedikit ada assurance juga, walaupun kalau sedemikian yakin bahaya banget itu. Nah, dia yang penting jaga masuk putaran kedua, kan itu yang dikejarnya kan. Kalau sekarang Ganjar makanya dari sisi ini kan dorongnya adalah satu putaran. Karena tadi tahu petanya bagaimana. Dan sekarang Bang, kalau dibilang siapa yang butuh melakukan turnaround, yang butuh melakukan gebrakan, butuh membuat ledakan atau gempa bumi politiknya, justru menurut saya adalah di kubunya Ganjar Pranowo. Jadi makanya tadi
Bang Samuel mengatakan dari Pak Hasto mengatakan bahwa nanti ada elemen surprise semua segala macam. Sekarang dari 3 calon, siapa yang butuh banget? Yang butuh banget sebenarnya Anies Baswedan. Yang butuh banget Anies Baswedan untuk elemen surprise, ledakan semua segala macam. Tapi dalam konteks ini kita lihat nih, dari algoritma belum keluar surveinya, tapi kalau minimal kita lihat dari surveinya SMRC yang sudah keluar ya, nggak ada kelihatan ledakan besar sehingga bisa melakukan turnaround nih. Nah, kalau tadi ngomong soal trennya itu konsisten, itu konsistennya Anies di nomor 3, terus Prabowo nomor 2, lalu Ganjar di nomor 1 gitu. Yes, betul. Itu selalu. Tapi itu nggak cukup karena sangat mungkin ini untuk jadi putaran kedua. Jadi kita ngelihatnya harus lebih lengkap lagi Bang. Kalau putaran kedua kan yang nomor 1 di putaran pertama itu kan jadi 0-0 lagi kan, hanya 2 ini yang bertarung. Makanya tadi saya bilang ini beban terbesar ini ada di Ganjar Pranowo dan tentunya PDIP. Kenapa? Ini benar-benar mereka sangat punya kepentingan untuk ngejar ini jadi satu periode atau kalaupun tetap 2 periode, mereka bisa bikin suatu ada satu turnaround dari sisi politik yang membuat akhirnya suara Prabowo ini kegerus dari awal untuk ini sehingga nanti ketika mereka maju putaran kedua mereka lebih punya assurance di situ. Kira-kira gitu Bang. Nah, Bung Sam, ini tadi kita ngomong soal seberapa besar sih pengaruh Pak Jokowi terutama bagi 2 pasang calon. Karena Bung Anies dia konsisten tuh ngambil yang 20%. Sementara 2 ini dapat yang 80%. Problemnya sampai hari ini Pak Jokowi itu belum menentukan pilihan. Paling tidak secara eksplisit. Kalau simbol ini masih samar-samar. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Saya ini Mas Luas, mata saya sipit. Tapi saya ini lahir dari nenek yang orang Jawa. Ya, saya kecil di Gempol, kampungnya Indul itu. Saya besar sampai kuliah di Surabaya. Ya. Saya bisa memahami betul orang Solo ini punya sikapnya sebetulnya. Yang nggak paham ini ya. Ini orang Jawa Timur memahami orang Solo gitu maksudnya? Iya, kita kan biasa Pak, karena kita berlawanan. Di Surabaya kan udah buka, Solo jadi kan Bang. Orang Solo kan lawan kata saya gitu. Oh gitu ya? Lawan kata. Jadi gampang saya pahami. Kalau bahasa basi kan nggak bisa disebut lawan kata, jadi nggak bisa dipahami dia. Gitu. Nah, yang dikatakan oleh Mas Aidiman tadi, saya sepakat sekali. Tapi kalau saya sudah berani pada kuantitas angka, di antara angka Pak Prabowo itu kan ketika dibawa kepada 2 calon pada simulasi di semua partai rata-rata selisihnya 5% menang Pak Prabowo. Seperti itu kondisi hari ini, ya kan? Cuma bagi saya sebenarnya di diskusi di awal kita lihat dulu dalemannya. Kenapa bisa 5% selisihnya? Kenapa bisa dia menang? Nah, ternyata ketemu di situ ada faktor 5-10% itu faktor Pak Jokowi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan, 5-10% ini tetap tidak berubah. Ketika apa? Dan berubah ketika apa? Nah, ternyata berubah dan tidak berubah ini tergantung kepada bukan kalimat atau kata-kata Pak Jokowi, tapi physically Pak Jokowi di mana? Itu faktor pertama. Nah, faktor kedua adalah ini yang harusnya dilakukan teman-teman tim sukses Mas Ganjar, termasuk Partai PDI Perjuangan. Jangan memproduksi fitnah, jangan produksi gosip, produksilah perbandingan. Kalau disebut menerus Pak Jokowi atau melanjutkan mirip dengan Pak Jokowi, leadershipnya itu siapa? Berdasarkan gagasan dong. Ya. Nah, kemarin kan sudah dibuka Pak Sebastian di UGM di acara bersama narasi ya. Itu terlihat 17 poin ekonomi pembangunan Pak Prabowo itu, sorry ya, 15-nya itu bukan Pak Jokowi nomik Pak, hanya 2 Pak. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, itu yang dibuka ke publik supaya tahu who is the real Jokowi. The next Jokowi. Kalau publik tetap ingin mempertahankan ciri khas, gaya,
pola pikir seperti Pak Jokowi memimpin hari ini. Oke, kalau Pak Ganjar? Kalau Pak Ganjar memang tidak berhenti di pada konsep melanjutkan gagasan itu. Kalau kemarin kita baca di acara di UGM itu, dia malah lebih progresif lagi. Jadi tidak mengurangi, tapi menambah. Itu bedanya dengan Pak Prabowo tadi. 17 konsep dia itu hanya 2. Yang 15 konsep Pak Prabowo mulai tahun 2014. Itu mengurangi, Pak. Mengurangi keinginan publik. Nah, publik bisa salah pilih kalau tidak melihat dalam adu gagasan. Hanya sekedar memperlihatkan keseringan ketemu. Tadi padahal Mas orang Jawa itu kalau ketemu, lihat dulu bajunya apa. Lihat dulu di meja mana kita ketimanya. Di sebelah mana dia berdiri ya? Di sebelah mana itu ruangannya. Lalu makanannya apa. Iya. Lalu udah gitu sikap tamunya. Kan disuguhi minuman tuh. Mas, kalau di kampung saya, Surabaya, hanya dikasih saya suguhan teh atau kopi. Habiskan beneran Pak. Kalau di tempat Pak Jokowi, habiskan. Jangan dihabiskan, gak sopan. Oh. Kalau nggak menghabiskan, kalau sampean saya misalnya Kalau Bang Subas bertamu habis tuh ya? Ya, saya udah masih Mas Subas nggak paham, dihabiskan. Besok saya colet. Oke. Kita break dulu, kita lanjutkan setelah yang satu ini.